Kecamatan Limpung merupakan salah satu wilayah yang menjadi pusat perekonomian di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan yang dikenal sebagai Kota Emping ini memiliki catatan sejarah yang berasal dari Desa Ngalian. Desa Ngalian memiliki luas wilayah sebesar 193,95 hektar yang terdiri dari 4 dukuh, antara lain Dukuh Ngalian, Dukuh Sigelap, Dukuh Genting, dan Dukuh Kerangkoan. Desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.734 jiwa, di mana sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan pengrajin emping. Suara dentuman itu terdengar hampir setiap pagi di Desa Ngalian. Suara tersebut adalah suara tumbukan dari biji melinjo sebagai proses pembuatan emping. Konon katanya, kemunculan produk emping bermula dari Desa Ngalian, tepatnya di Dukuh Kerangkoan. Pada tahun 1939, salah satu warga desa bernama Mbah Puah mencoba bereksperimen pengolahan melinjo akibat melimpahnya tanaman melinjo di daerah tersebut. Kreasi Mbah Puah mulanya mencoba mengolah melinjo dengan dikukus dan direbus. Namun, hasil yang didapat kurang baik. Setelah berbagai uji coba, beliau menggunakan metode sangrai menggunakan pasir hingga terciptalah produk emping yang kini menjadi komoditas terbesar di Desa Ngalian maupun Kecamatan Limpung. Ada sedikit sejarah kaitan dengan melinjo. Memang dulu namanya Mbah Puah, dulu mantan kepala Desa Ngalian tahun 1939 itu kurang lebihnya itu. Terus beliau itu dulu mencoba dari beberapa eksperimen yang dilakukan, karena ini pohon melinjo, tapi bagaimana cara ngolahnya? Kalau dulu hanya buat sayur, digodok terus disisil itu kan. Akhirnya Mbah Puah itu dengan eksperimen dari cara dikukus, terus kemudian dikukus hasilnya kurang memuaskan, kemudian cara direbus, setelah direbus juga kurang karena harus ngupas satu-satunya susah. Akhirnya dicoba lagi menemukan cara dengan disangrai. Nah, setelah disangrai ini ternyata akan lebih cepat. Dengan itu barulah bisa diikuti teman-teman di sekelilingnya. Emping merupakan produk olahan melinjo yang prosesnya cukup panjang. Biji melinjo yang sudah mulai tua disangrai menggunakan pasir, yang kemudian kulit dan biji melinjo dipisahkan dengan cara dipukul. Biji melinjo yang sudah bersih dari kulitnya kemudian ditumbuk hingga pipih dan berbentuk lingkaran. Melinjo yang sudah terbentuk kemudian dijemur hingga kering kurang lebih selama 4-5 jam. Setelah kering, melinjo sudah menjadi emping mentah yang selanjutnya dapat digoreng dan dikonsumsi. Emping menjadi komoditas terbesar di Desa Ngalian. Hal ini terlihat dari berdirinya sentra emping yang menaungi seluruh produksi emping yang dilakukan oleh warga desa. Sentra-sentra emping yang berdiri secara aktif mengepul produksi-produksi emping oleh buruh rumahan maupun karyawan yang hampir seluruhnya merupakan warga Desa Ngalian. Kelompok Wanita Tani Rejo mulanya diresmikan pada tanggal 21 Juni tahun 1995. Dengan berbagai pelatihan, ditetapkanlah kelompok Wanita Tani Rejo di Desa Ngalian yang tidak hanya berfokus pada komoditas melinjo dan produksi emping, melainkan juga pertanian sayuran, buah-buahan, dan peternakan. Kelompok Wanita Tani Rejo memiliki rekam jejak yang luar biasa. Pada tahun 2003, mereka berhasil mencetak rekor muri sebagai pembuat emping terbesar dengan diameter sebesar 3,1 meter. Perekaman ini disaksikan oleh warga, camat, serta bupati Kabupaten Batang. Proses yang mereka lalui pun sangat panjang. Landasan batu yang digunakan tidak cukup kuat untuk menopang proses penumbukan. Setelah memutar otak, kelompok tani bersama warga
kemudian berbondong-bondong memindahkan tenda dan peralatan untuk proses pembuatan dilakukan di jalan. Pembuatan emping terbesar itu menghabiskan waktu selama 3 jam 10 menit. Emping yang dikerjakan oleh 30 orang itu berhasil mencetak sejarah yang mengharumkan nama kelompok tani dan warga desa Ngalian hingga saat ini. Masa dewasa ini, meskipun anggotanya berada pada usia lanjut, kelompok wanita Tani Rejo masih dengan aktif melakukan kegiatan pertanian dan produksi emping melinjo. Ibu Istikhanah selaku ketua kelompok mengakui bahwa produksi emping melinjo sudah menjadi budaya yang diwariskan secara turun-temurun terutama pada kaum wanita desa Ngalian. Karena itu adalah sejarah yang turun-temurun dari nenek moyang kita zaman dahulu. Memang orang tua di samping punya usaha pertanian yang ke sawah, lahan dan sebagainya, itu rata-rata itu kerjanya di rumah. Jadi bapak yang ke sawah, ibu yang produksi emping. Beliau berharap pasokan bahan baku melinjo juga terus ada, sehingga pengrajin khususnya wanita desa Ngalian dapat terus produktif dan dapat berkontribusi pada perekonomian keluarga. Dirintis sejak tahun 90-an, pabrik emping yang terletak di Dukuh Sigelap ini memproduksi emping dengan merek yang berbeda-beda, antara lain merek MR, merek Bisma, dan merek Kresna. Ibu Purwati selaku pemilik pabrik menaungi buruh rumahan maupun karyawan untuk memproduksi emping secara mandiri. Buruh rumahan maupun karyawan sebelumnya mengambil biji melinjo di pabrik sekitar 10-15 kg untuk kemudian diproduksi secara mandiri. Sistem pengepulان kemudian akan dilakukan 4 hari setelah pengambilan melinjo. Dalam segi pemasaran, produksi ini telah menyebar ke Bekasi, wilayah Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan. Yusnil sebagai salah satu karyawan berharap agar kinerja dan produktivitas karyawan maupun masyarakat sebagai pengrajin tetap meningkat agar produk emping dapat melambung hingga mancanegara. Untuk harapan saya sih ya, kita tingkatkan lagi untuk kualitas, kita lebih semangat lagi karena kota kita kan sudah terkenal sebagai kota emping ya. Kita lebih semangat, kita kualitas kita tingkatkan lagi, kita lebih semangat, kita sebarkan produksi emping kita sampai ke mancanegara gitu ya. Produksi emping Sumber Rejeki berlokasi di Dukuh Genting dan telah berjalan sejak tahun 2004. Menjadi pengrajin emping telah dijalankan oleh keluarga secara turun-temurun dari buyut hingga anak cucunya. Saat ini, industri emping Sumber Rejeki dikelola oleh Bu Murni bersama anaknya Rian. Memiliki sistem yang hampir sama dengan pabrik emping sebelumnya, industri ini mengepul produksi-produksi emping secara mandiri oleh warga desa Ngalian, di mana industri tersebut yang memberikan pasokan melinjo kepada warga. Produksi emping di sini memiliki berbagai ukuran yang bervariasi, mulai dari ukuran kecil hingga besar. Dalam segi pemasaran, emping pada produksi ini telah meluas baik di dalam maupun di luar negeri. Pemasaran telah dilakukan di Jakarta, Kalimantan, Sumatera, Bali, dan Lombok. Namun sebagian besar, emping dipasarkan ke Bali karena permintaan yang berlatar belakang budaya, di mana emping umumnya juga disajikan di dalam canang. Untuk acara-acara besar kayak kemarin ada Pagar Besi, Tumbak Landep, yang mau datang ini kayak Rainan dan Galungan Kuningan, itu setiap kali ada upacara besar dia akan mempersembahkan atau memberi yang terbaik untuk Tuhannya di sana. Jadi salah satunya dia akan memberikan kerupuk melinjo di dalam bukan sesajen ya, itu kayak canang atau ininya lah ya untuk persembahan sembahyangnya gitu. Rian berharap agar pemasaran emping khususnya pada skala internasional dapat diatur secara mandiri tanpa ikut campur pihak asing.
Melinjo merupakan tanaman musiman. Meskipun dalam setahun mendapatkan 2 kali masa panen, sumber daya alam melinjo di desa Ngalian sudah sangat berkurang. Hal ini dikarenakan hama yang menyerang akar sehingga melinjo tidak berbuah. Selain itu, maraknya kayu sengon sebagai komoditas juga menghasilkan digantinya lahan-lahan pohon melinjo menjadi hutan sengon. Meskipun begitu, industri emping di desa Ngalian turut memasok biji-biji melinjo dari daerah lain, seperti Banten, Jogja, dan Lampung. Sehingga, produksi emping masih terus dilakukan meskipun bahan baku tidak sepenuhnya lokal, asli milik desa Ngalian. Emping melinjo dan warga desa Ngalian merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Berkurangnya sumber daya alam melinjo tidak melunturkan keahlian warga dalam membuat emping. Karena sejatinya, membuat emping sudah menjadi keahlian serta kebiasaan istimewa yang dimiliki oleh masyarakat desa Ngalian. Masyarakat berharap emping akan terus menjadi produk unggulan yang khas dan otentik dari desa Ngalian maupun kecamatan Limpung agar terus berkembang hingga kancah nasional maupun internasional.